seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa lewat sermon hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu masih ingat kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, bahkan ketika ia di Mesir ia difitnah, masuk penjara dan akhirnya masuk istana Mesir. Dalam hal ini istana Firaun. Dia menjadi orang kedua di sana, menjadi orang kepercayaan Firaun waktu itu. Ketika Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tentu kita pasti akan mengetahui bagaimana kehidupan orang Israel. Otomatis kehidupan orang Israel, segala keperluan bisa terpenuhi. Mereka akan hidup nyaman, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Namun apa yang terjadi setelah Yusuf meninggal dan penguasa di Mesir waktu itu digantikan oleh raja atau Firaun yang berkuasa, yang sama sekali tidak mengenal Yusuf. Kehidupan orang Israel memasuki babak baru, berubah 180 derajat. Kalau dulu mereka bisa hidup senang-senang, segala keperluan terpenuhi, mereka mengalami penindasan yang kejam, disuruh kerja paksa. Bahkan yang lebih tragis, setiap bayi laki-laki dari orang Israel harus dilemparkan ke Sungai Nil. Atas kondisi ini, kalau kita membaca di Keluaran 2 ayat 23 sampai 24, mereka mengeluh, mereka berseru-seru minta tolong sama Tuhan, bahkan mengerang kepada Allah.
Kata-kata ini menunjukkan betapa putus asanya orang Israel waktu itu dengan penderitaan yang mereka hadapi. Mereka berdoa sudah cukup lama, namun tidak ada jawaban. Mungkin ada pertanyaan dalam hati orang Israel. Mengapa Allah membiarkan mereka mengalami penindasan, mengalami perbudakan, mengalami intimidasi sekian lama? Bahkan jika kita membaca Yeskel 20 ayat 7-8, di sana kita bisa melihat bangsa Israel juga menyembah dewa-dewa Mesir. Otomatis ketika mereka menyembah dewa-dewa Mesir, mereka meminta pertolongan dewa-dewa tersebut untuk membuat mereka keluar dari pergumulan, dari persoalan penindasan tersebut. Namun tetap saja mereka tidak mendapat pertolongan. Sampai akhirnya mereka berseru meminta tolong kepada Allah Israel. Allah meresponi seruan mereka. Allah meresponi teriakan mereka. Allah mendengar doa mereka, bahkan seruan mereka kepada Allah. Dan Allah mengingat perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel. Dalam Keluaran 2 ayat 24-25. Tidak hanya mendengar seruan mereka, tetapi Allah bertindak menolong mereka dengan cara membawa mereka keluar dari Mesir bersama dengan Musa waktu itu. Bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apa persoalan, apa pergumulan, apa penderitaan yang kita hadapi, yang sudah membuat kita berseru-seru, membuat kita berteriak minta tolong kepada Allah, bahkan membuat kita mengerang saat kita berdoa kepada Tuhan dan belum mendapatkan jawaban sampai hari ini? Apakah persoalan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, sakit penyakit? Apakah kita kecewa dengan Tuhan ketika kondisi persoalan pergumulan kita masih berlarut-larut, belum ada jawaban dari Tuhan, seolah-olah Tuhan menutup telinganya? Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini Bapak ibu yang kita baca bersama-sama kembali mengingatkan kepada kita semua umat Tuhan, bahwa ketika umatnya dengan sungguh-sungguh berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dan menaruh percaya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita, seperti halnya ketika Tuhan menolong bangsa Israel terlepas dari penindasan di Mesir, Tuhan juga yang sama yang akan menolong kita hari ini. Satu pesan penting bagi kita semua hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, Tuhan tidak hanya mendengar teriakan kita minta tolong kepada Dia, tetapi Dia juga Tuhan yang akan menolong, menjawab doa kita sesuai waktunya, sesuai dengan caranya, bahkan sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita imani hari ini, yang perlu kita percayai hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menolong kita sama ketika Ia menolong orang Israel yang mengalami penindasan, yang mengalami persoalan, yang mengalami pergumulan. Yakin dan percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktunya, dengan caranya. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau Tuhan Allah yang kami percayai, yang tidak hanya mendengar doa kami, tetapi Engkau menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu.
Kami tetap percaya, kami tetap imani firman-Mu, bahwa Engkau akan membuka jalan bagi kami ketika kami menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami semua hari ini dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, bahkan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.